Kalau saya menyerang kekristenan simple, karena dia mengatasnamakan Torah, maka dia sudah mendustakan Torah. Maka saya luruskan. Tetapi kalau dia mau percaya kepada botol kecap sekalipun, selama tidak mengusik Torah, saya tidak peduli. Bagi saya, Yesus itu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Seperti saya, seperti pohon, atau seperti hewan, itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Yesus itu bukan Tuhan bagi saya. Dan bagi Bani Israel, juga Yesus bukan Tuhan. Saya sudah jawab seperti yang saya katakan tadi, Yesus adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, seperti saya, pohon, ataupun seperti hewan. Saya tidak percaya dia Tuhan, dan saya tidak percaya dia adalah Mesyiah, atau sebagai Kohen Hajjadol, imam besar, saya tidak percaya. Dan dia juga bukan Tuhan, karena Immanuel itu artinya adalah Tuhan beserta atau bersama kami. Jadi Immanu itu bersama kami, El itu Tuhan, jadi Tuhan bersama kami. Yesus tidak bersama saya, karena yang bersama dengan saya adalah Hashem, Yud He Wah He, bukan Yesus. Menurut saya Yesus ada di mana? Yesus yang ada di dalam perjanjian baru kami itu ya sudah mati, karena cerita-cerita yang ada di dalamnya itu bohong. Ya kalau misalnya saya dianggap bodoh, itu juga hak orang lain untuk menganggap saya bodoh atau menganggap saya pintar. Yang penting adalah saya melakukan Torah itu untuk Hashem, bukan untuk manusia, bukan untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi untuk Hashem saya melakukan itu semua. Tuhan saya adalah Hashem, apa yang diperintahkan oleh Hashem saya mencoba untuk pelajari dan lakukan, karena itu adalah kebaikan untuk umat manusia. Kalau Yesus dibangkitkan berarti dibangkitkan oleh Tuhan pencipta alam semesta, bukan bangkit sendiri. Kalau Yesus dibangkitkan oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau ditanya masalah Torah, bagaimana cara menjalankan Torah, ya saya tahu beberapa hal karena saya belajar dari orang yang ahli. Dan itu adalah praktikal, bukan teori, bukan hafalan, bukan untuk debat, tetapi untuk hidup. Hidup di dalam Torah. Jadi bukan salah saya. Karena di dalam Torah tertulis Shamor et yom ha-shabbat likadisyahu, maka adalah kewajiban seorang Ben Yisrael, atau kalau dia wanita Bat Yisrael, untuk menjalankan Shabbat. Zizak, saya tahu riwayatnya itu.
Saya tahu riwayat itu, tahu saya. Yunani tahu saya riwayat itu. Bagaimana orang Israel di kala itu tahu saya. Tahu, paham saya. Paham saya. Gitu, paham riwayat itu, paham. Dia itu perampok memang. Ada dua. Yang satu ambil profesor Israel, yang satu menjarakan kitab-kitabnya. Paham saya. Jadi tidak usah diterangkan. Saya ini orang paham dengan sejarah seperti itu. Ini sekarang yang zigzag ini orang-orang yang yang harus tanggung jawab ini, pendeta Kristen ini harus tanggung jawab itu. Dia ambil kitab itu dari mana? Jadi tanyakan sama dia, sama orang Kristen itu pakai nama Bible dipadukan di Torah itu. Sekarang nyata sudah, saya baru tahu ini. Pemilik Torah kamu sudah datang. Mari pendeta-pendeta itu harus tanya sama kamu. Dari mana dia itu punya kitab Torah, dari mana? Kenapa orang Kristen pakai ketik-ketik itu? Zak, saya paham dengan orang Kristen itu. Jadi kalau ketik dia paham. Kalau bicara dia tidak paham. Dia itu tidak bisa bahasa itu. Bisanya ketik-ketik, tidak bisa baca itu. Tidak bisa. Mulutnya bukan mulutnya orang-orang pinter itu. Itu mulutnya orang bodoh itu. Bisa baca, tidak bisa berbicara. Paham tidak? Hati-hati sih, Zak. Orang Kristen ketik-ketik gitu, kita maklumi. Memang dia bisa ngirimkan ngirimkan ketika gitu. Sebenarnya dia itu tidak bisa bicara. Itu tidak bisa bicara nerangkan tentang apa yang dia tahu. Saya paham dengan mereka. Lain dengan kamu. Kamu kan nyata bicara begini karena kamu memang mempelajari. Ini orang Kristen ini tidak nyali ayam kecil. Ayo dong Pak Pendeta, buktikan kalau ajaran Kristen itu adalah ajaran dari mana. Buktikan. Saya juga memahami mereka karena 8 tahun kurang lebih saya berdebat dengan mereka dan memang nggak ada ilmunya. Di sini kelihatan sekali agama Kristen beginilah ilmu-ilmunya. Kelihatan sekali. Ternyata begini, sudah terbukti. Maksudnya gagu itu bukan dia nggak bisa bicara, tetapi bicaranya tidak lancar, alias suka lupa dengan apa yang harus dibicarakan. Makanya untuk mengingatkan Moshe, itu ada Aharon sebagai Nabi Akho. Itu bukan sebagai Nabi, itu adalah bahasa metafor untuk mengatakan bahwa Aharon itu adalah metur gemanah. Atau kalau ada kata targum, itu artinya adalah penerjemah atau pembicara. Terima kasih banyak ya. Dan sekali lagi pesan saya, kamu harus bisa menjaga kitab kamu. Yang disabotase oleh orang Kristen itu, pendeta-pendeta, penginjil itu. Kamu harus bisa jaga itu. Dia itu sabotase kitabnya kamu. Kitab kamu diakui sama dia. Selalu dia katakan Torah. Dia tidak bisa nerangkan tentang Torah itu. Sekarang kamu kasih pertanyaan sama dia itu. Saya mau nyimak di sini. Ayo, mana pendeta-pendeta ini yang sabotase kitab orang? Keluar sekarang. Lah ini 35 berapa ini? Ya memang kita kan menjaganya mudah saja. Ya dengan bahasa aslinya itu. Tidak pernah percaya terhadap terjemahan Kristen manapun. Bahkan terjemahan orang Yahudi sendiri pun tetap harus diperiksa apakah kontekstual atau enggak kosakatanya. Kalau misalnya terjemahannya salah ya kita bilang salah. Kalau terjemahannya benar, maka dia kontekstual, tidak akan bertabrakan antara satu ayat dengan yang lainnya. Ya sebetulnya
kebodohan adalah takdir sebagian manusia dan kecerdasan adalah sebuah pilihan dan usaha untuk merubah kebodohan menjadi cerdas. Tetapi kalau mereka tidak mau belajar, ya kita tidak boleh paksa. Artinya kalau memang ingin kodratnya, takdirnya tetap bodoh, ya biarkan saja. Karena capek kalau kita memaksa orang untuk jadi cerdas, itu melelahkan sekali.